Hidup! Hidup honorer guru-guru! Hidup! Hidup honorer guru-guru! Hidup! Hidup honorer kesehatan! Hidup! Hidup honorer kesehatan! Hidup! Hidup honorer kantor-kantor! Hidup! Hidup honorer setiap Papade! Hidup! Hidup honorer setiap Papade! Hidup! Ya, hidup. Kami honorer hidup. Yang mati adalah Kepala BKD Bupati Kabupaten Deyai yang melakukan ketidakadilan dalam perekrutan K2. Yang kami hormati kepada teknik pihak keamanan Kabupaten Deyai, yang kami hormati kepada Kapolres, Kapolsek, juga Dandun yang telah ambil bagian dalam aksi kami, dan kami hormati juga kepada seluruh ACM, seluruh pejabat Kabupaten Deyai apabila ada di Kabupaten Deyai. Yang kami hormati kepada anggota DPR, komisi-komisi, ketua DPR apabila peduli dengan pembangunan Kabupaten Deyai, apabila benar-benar ada di Kabupaten Deyai. Dan kami lebih khusus, kami hormati juga kepada Kepala Pol PP, dan kami hormati juga kepada Kepala BKD, dan kami hormati juga kepada Bupati Kabupaten Deyai apabila Bupati ada di Kabupaten Deyai. Dan saya cintai dan banggakan seluruh asosiasi honorer Kabupaten Deyai yang aktif bekerja untuk demi pembangunan Kabupaten Deyai. Faktanya membuktikan dalam perekrutan K2 yang diumumkan oleh Kepala BKD dan Kabupaten Deyai tanggal 4 November 2023. Di dalamnya itu tidak sesuai dengan ketentuan yang kami sudah melihat. Untuk itu, kami bertanya langsung sebelum memasuki atau sebelum mengajukan aspirasi-aspirasi kami dari asosiasi honorer kepada pihak-pihak yang terkait atas nama Kepala BKD Bupati Kabupaten Deyai. Kami memastikan apakah mereka tersebut itu ada di Kabupaten Deyai dalam hal hari ini, apakah mereka ada atau tidak. Kami sesuai perjanjian kami dan komunikasi kami sudah sampaikan lisan melalui anggota DPR dan juga pihak keamanan. Maka sebelum mengajukan, kami ingin pastikan, mohon ditanggapi hal ini kepada anggota DPR atau seluruh asing yang ada mewakili. Yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Salah satu keterwakilan dari Yang bisa menjawab. Sudah poin tahu bahwa sudah poin siap. Sesuai permintaan para pendemo memastikan keberadaan Sahabat Sakti dan BKD. Karena itu kami jawab langsung hal ini bahwa beliau belum ada di tempat. Nah, karena dengan demikian saya serahkan dan lemparkan kepada seluruh pendemo apakah aspirasi yang
bahwa hari ini oleh Pemdemo diserahkan kepada DPR untuk memproses ke atas. Itu akan datang. Tapi untuk sesuai permintaan Pemdemo, koordinator Pemdemo bahwa memastikan keberadaan mereka. Saya memastikan bahwa keberadaan mereka bukan hari ini tidak ada di situ dia. Terima kasih. Dia yang memimpin kabupaten ini belum ada di tempat selama ini, ya kan tidak? Ketua DPR, kami memastikan. Ketua DPR yang memimpin Kabupaten Deya ini selama ini hadir atau tidak? Iya. Seluruh ASN, pejabat-pejabat, jika hal ini peduli, mereka hari ini meluangkan datang untuk mengikuti atau tidak? Berarti mereka tidak peduli dengan honor-honor yang di Kabupaten Deya yang selama ini aktif. Bupati Kabupaten Deya untuk siapa? Bupati Kabupaten Deya memimpin untuk siapa? Masyarakat dia sendiri. Honor-honor dia pribadi sendiri. Ya. Berhubungan dengan tadi penyampaian dari Pak Dewan, Bupati belum ada di tempat, maka kami belum bisa mengajukan aspirasi kami. Meskipun kami ajukan, apa tahapan selanjutnya? Tidak ada kan? Itu. Untuk aspirasinya kami sudah siap. Tetapi Bupati yang mengatur kami warga Kabupaten Deya, Bupati yang mengatur kami honor-honor Kabupaten Deya yang selama ini aktif, kantor kesehatan dan pendidikan, kami diintimidasi, kami dibodohi, kami ditipu, kami tidak dibenarkan, kami tidak diakomodir melalui jalur pengangkatan pegawai K2. Adil atau tidak? Iya. Hal ini faktanya membuktikan. Kita tidak karang-karang. Faktanya membuktikan. Ya atau tidak? Iya. Maka kami akan bertindak. Ketidakadilan ini tidak dibiarkan. Benih-benih buruk yang ditanamkan oleh pemerintah Kabupaten Deya atas nama Kepala BKD dan Bupati segera cabut. Itu sama saja dengan memberikan edukasi buruk bagi warga, memberikan edukasi yang tidak berguna bagi generasi muda. Setuju juga tidak? Maka kita akan mengadili ketidakadilan itu. Kita akan mengadili kecurangan yang dibuat itu. Kita akan mengadili tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di BKN dalam perekrutan K2. Sudah dimuat, sudah teratur, sudah jelas, tetapi dilanggar. Maka kami akan bertindak untuk mengadili orang itu. Siapa pelaku? Betul. Tidak. Betul. Ya. Bupati Kabupaten Deya, Bupati Deya termekar untuk warga Kabupaten Deya. Ya kan tidak? Betul. Berbicara Bupati, maka ada pemimpinnya. Pemimpin itu siapa? Ada manusia. Manusia itu siapa? Manusia itu siapa? Pemimpin. Bapak Ateng Edoa itu putra asli dari mana? Deya itu kabupaten kan tidak? Kabupaten. Siapa memimpin kabupaten ini? Ateng Edoa. Maka hadir orang itu. Hadir orang itu. Ini sesuai perbuatan. Datangkan hari ini. Kami bertanggung jawab terhadap
Ya itu. Kami generasi muda Kabupaten Dekai yang terdidik, intelektual, kami sudah mempelajari tentang negara ini. Negara ini adalah negara demokrasi, hak untuk mengungkapkan pendapat di publik. Ya, berdasarkan dalil-dalilnya. Pergerakan dalam aktivitas kedinasan diatur oleh undang-undang, diatur oleh hukum. Tidak bisa melanggar hal itu. Kok Bapak yang memimpin Kabupaten Deya ini membuat kecurangan? Ya, betul atau tidak? Betul. Bapak yang mengatur kabupaten ini, OPD ini, masyarakat ini, pendidikan ini, kesehatan ini diintimidasi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Deya. Ada juga tidak? Ada. Ya itu. Buktinya mengungkapkan. Faktanya mengungkapkan. Faktanya seperti itu, bukan garang-garang. Itu kan sudah jelas toh. Abangnya dimuat, diakomodir dalam pengangkatan kedua. Ada juga tidak? Ada ternyata. Ini kalau pegawai ASN itu langsung urus pensiun itu. Ya nggak tidak? Itu usia SD, usia SMP. Banyak temuan dalam hal itu. Ijazah orang meninggal dipergunakan, diberlakukan dalam Kabupaten Deya. Betul kan tidak? Betul. Itu kalau ASN Kabupaten Deya itu langsung urus pensiun itu. Bukan keseruan keluarga yang masuk kerja, tidak. Ya kan aturan negara kan begitu kan? Betul. Ijazah scan diakomodir dalam perkuatan kedua. Ini kan bukti-bukti ini. Yang benar-benar sekolah ada. Ya. Yang benar-benar peduli dengan pendidikan ada. Yang benar-benar peduli kesehatan, yang melayani warga yang sakit itu ada. Betul. Yang benar-benar mereka yang mengurus administrasi negara dalam perkantoran, kependudukan, keuangan dan di kantor-kantor lain, mereka aktif ada, tapi itu dibiarkan. Ada yang tidak? Coba guru-guru angkat tangan dulu. Yang guru-guru angkat tangan dulu. Angkat. Guru-guru angkat tangan. Guru-guru lapangan angkat tangan dulu. Kamu guru-guru semua angkat. Dan duduk berdiri. Dari TK sampai SMA, dari TK PAUD sampai SMA atau seluruh angkat. Angkat semua guru-guru semua. Coba sampai perguruan tinggi guru-guru. Ya, terus. Ya, sudah. Saya pernah saya berbicara untuk ini pendidikan. Saya pernah diskusi dengan kepala dinas pendidikan dalam hal kesejahteraan guru honor. Dalam hal kesejahteraan guru honor. Baik, seperti yang kami sampaikan kemarin bahwa kami akan berupaya untuk menghubungi beliau. Tapi bukan kami yang menghubungi secara langsung karena kami sudah datang. Kemudian kami sudah sampaikan kembali ke Kapolres. Bahkan tadi pagi juga masih Kapolres telepon saya karena beliau ada di luar. Beliau menyampaikan sudah bertengkar sampai dengan bupati dan bupati belum jawab dia hadir atau tidak. Itulah tanya aku. Kapolres sempat kecewa juga menyampaikan hal tersebut karena
sampai bersama dengan kabupaten Berjejau sekarang kabupaten Berjejau untuk tadi. Yang pertama, yang kedua, kalau buat surat panggilan itu melalui mekanisme. Ya, salah satunya adalah menyampaikan demo atau surat-surat yang melaksanakan demo. Silakan melalui jalur yang sebenarnya, yaitu melalui pansus DPR. Kemudian nanti dalam pansus seperti apa, baru silakan melakukan pelaporan. Karena tidak keputusan dari pansus itu. Kalau keputusan pansus, kalau memang yang bersalah dan benar, silakan rekan-rekan yang sudah merasa sekarang melaksanakan demo, baru melakukan pengaduan di kepolisian. Ya. Jadi kami yang ada sekarang di sini hanya mengawal, mengamankan supaya saudara-saudara semua supaya jangan sampai anarkis. Itu tugas kami. Kalau kami menjawab keinginan yang seperti ditulis di tuntutan, kami tidak bisa menjawab itu karena kami bukan dari pihak pemerintah. Mungkin itu dari kami, nanti selanjutnya mungkin disampaikan dari Komisi C DPR. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum memberikan kesempatan kepada Pak anggota, kami harus menyampaikan aspirasi kami dulu. Ya, karena ya, seperti itu. Karena kami belum pastikan ungkapan dari DPR, belum tentu ada bertentangan dengan aspirasi kami. Maka saya belum berani itu, kami akan aspirasi kami dulu. Ada orang. Ya. Asosiasi Honorer Kabupaten Deyai. Tuntutan. Kami tenaga honor Kabupaten Deyai mendesak pemerintah Deyai untuk mengakomodir kami dalam pengangkatan ASN melalui jalur K2 100%. Tidak ada terkecuali. Apabila tuntutan kami tidak dijawab, maka yang pertama, kami akan melakukan aksi mogok kerja. Karena kami ditipu, karena kami dibohongi oleh perbuatan-perbuatan manipulasi dalam perekrutan pegawai jalur K2 yang dinaikkan kemarin itu. Betul. Yang kedua, kami akan tempuh jalur hukum. Yang ketiga, kami mendesak pemerintah daerah dalam hal Bupati, BKD, dan DPRD segera bentuk pansus. Sehubung dengan itu, kami memberikan kesempatan kepada anggota tadi untuk menyampaikan. Selamat siang untuk kita semua. Saya Naftali Magai dari Komisi C fraksi PKB. Ini lembaga DPR ini kolektif kolegial. Dan tugas kami jelas. Dan di sini menaik kita bersama. Segala aspirasi mari tampil di sini untuk mengawal dan mengawal aspirasi semua yang datang dari semua unsur. Karena itu saat ini saya dan teman-teman anggota DPR yang hadir mengapresiasi kepada seluruh tenaga honorer yang merasa
puas dengan hasil yang diumumkan beberapa hari lalu. Kami sangat-sangat memberi apresiasi karena dengan kedatangan kalian akan memperoleh berbagai informasi, berbagai informasi pengumuman yang bisa kami dapatkan dari di sini, dari dekade sampai kepada DPR Bupati. Karena itu kami sangat mengapresiasi sekali lagi untuk kedatangan masa di sini, masa honorer dan merasa tidak diangkat sebagai, tidak diakomodir sebagai pegawai negeri jalur K2. Yang kedua, semua kita sudah dibagi tugas. Kami lembaga DPR juga jalan dan tugasnya masing-masing. DKD juga. Dan sampai kepada pimpinan kita, pimpinan daerah 01. Yang ketiga, aspirasi para honorer yang dirasa tidak diakomodir. Ini kami lembaga DPR terima aspirasinya. Karena aspirasi ini kami akan salurkan kepada pimpinan. Dengan pimpinan kami bisa kerjasama, kami bisa koordinasi kerja, menghubungkan dinas terkait, dan juga kami bisa koordinasi dengan bupati. Dan juga kami akan mengikuti hasil-hasil itu bersama-sama. Karena hasil ini kami semua belum tahu seperti apa. Sebagai jalur yang kita pantas tempuh, memang kami sudah datangi ke kantor DPR sebagai mawa di Kabupaten Dewa. Yang berikut, masa mendesak untuk DPR, pemerintah DKD dan DPR membentuk pansus, kami sudah rekam. Dan rekaman ini kami bisa segera akan menindaklanjuti pimpinan kami untuk mendesak pansus dalam upaya kerja tenaga honorer K2 yang telah diumumkan bagi mereka yang merasa dirugikan dan tidak diakomodir. Karena itu saya kira ini yang ketiga ini yang